Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang portofolio optimal dan pembentukan portofolio optimal menggunakan indeks tunggal. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikitut Ayu Darmastuti, absen 6, dan teman saya Nikade Ulan Purnamiasih, absen 24. Untuk mempersingkat waktu, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Ulan. Untuk Ulan, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep portofolio optimal. Portofolio optimal merupakan konsep kunci dalam manajemen investasi yang mengacu pada pembentukan portofolio yang mampu memberikan imbal hasil maksimum dengan risiko yang terkendali. Dalam konteks ini, tujuan utama investor adalah untuk mencapai keuntungan antara return yang diharapkan dan tingkat risiko yang dapat diterima sesuai dengan preferensi risiko masing-masing. Return atau imbal hasil mengacu pada keuntungan yang diperoleh dari suatu investasi yang bisa berasal dari apresiasi harga aset maupun dari distribusi seperti dividen atau bunga. Di sisi lain, risiko mencerminkan tingkat ketidakpastian mengenai return tersebut, yang bisa berfluktuasi akibat berbagai faktor seperti perubahan kondisi pasar, ekonomi global, hingga isu-isu spesifik yang berkaitan dengan perusahaan atau sektor industri tertentu. Oleh karena itu, investor harus dapat menyeimbangkan kedua faktor ini dalam mengelola portofolio mereka. Selanjutnya ada pembentukan portofolio optimal secara umum didasarkan pada prinsip diversifikasi, di mana investasi didistribusikan ke dalam beberapa jenis aset untuk mengurangi risiko total yang harus dihadapi. Diversifikasi merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk meminimalkan risiko yang dihadapi oleh investor tanpa mengorbankan potensi keuntungan yang bisa diperoleh. Teori portofolio modern yang dikembangkan oleh Harry Markowitz menekankan pentingnya memilih aset berdasarkan korelasi antar aset tersebut. Korelasi yang rendah antar aset dalam portofolio akan membantu dalam mengurangi risiko total portofolio, karena pergerakan negatif satu aset dapat diimbangi oleh pergerakan positif aset lainnya. Ini berarti bahwa dengan melakukan diversifikasi yang tepat, investor dapat mengurangi risiko spesifik atau risiko non-sistematik yang terkait dengan aset-aset individual, sehingga lebih fokus pada risiko pasar atau risiko sistematik yang memang tidak dapat dihindari. Namun, meskipun teori portofolio modern menawarkan cara yang komprehensif untuk mengelola risiko dan return, perhitungan korelasi antara berbagai aset seringkali dianggap rumit dan memakan waktu. Disinilah peran model indeks tunggal menjadi relevan, karena model ini menawarkan pendekatan yang lebih sederhana namun efektif untuk membentuk portofolio optimal. Model ini yang dikembangkan oleh William Sharpe mengasumsikan bahwa return dari aset individu dapat dijelaskan oleh pergerakan pasar secara keseluruhan, yang diwakili oleh suatu indeks pasar seperti indeks harga saham gabungan atau IHSG atau S&P 500, alih-alih melakukan analisis korelasi antara berbagai aset. Model indeks tunggal hanya memerlukan hubungan antara setiap aset dengan indeks pasar yang dipilih. Artinya, model ini mengurangi kompleksitas yang terkait dengan perhitungan korelasi antar aset, sehingga lebih mudah diterapkan oleh investor, terutama mereka yang mengelola portofolio dengan aset yang jumlahnya besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang model indeks tunggal atau single index model. Model indeks tunggal yang diperkenalkan oleh William Sharpe pada tahun 1963 merupakan salah satu inovasi dalam teori portofolio yang menawarkan solusi yang lebih sederhana dibandingkan dengan model portofolio Markowitz yang kompleks. Model ini dirancang untuk memberikan pendekatan praktis dalam membentuk portofolio optimal dengan mempertimbangkan hubungan antara return sekuritas individu dan pasar secara keseluruhan. Dalam pendekatan model indeks tunggal, diasumsikan bahwa return dari setiap sekuritas dalam portofolio dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu return pasar dan faktor spesifik yang berkaitan langsung dengan sekuritas tersebut.
Pada dasarnya, model indeks tunggal mengasumsikan bahwa return dari suatu sekuritas dapat dirumuskan seperti yang ada di PowerPoint. Dalam model ini, beta menjadi faktor kunci dalam memahami hubungan antara sekuritas dan pasar. Beta mengukur sensitivitas sekuritas terhadap pergerakan pasar. Sekuritas dengan beta lebih besar dari 1 berarti sekuritas tersebut lebih volatil dibandingkan pasar. Sedangkan sekuritas dengan beta kurang dari 1 memiliki volatilitas yang lebih rendah dibandingkan pasar. Dengan menggunakan model indeks tunggal, investor dapat dengan mudah mengidentifikasi sekuritas yang sesuai dengan preferensi risiko mereka, sekaligus membentuk portofolio yang terdiversifikasi secara optimal. Selanjutnya, saya akan membahas tentang prosedur pembentukan portofolio optimal dengan model indeks tunggal. Langkah-langkah pembentukan portofolio optimal menggunakan model indeks tunggal mencakup beberapa tahapan penting, yaitu yang pertama menghitung return ekspektasi. Return ekspektasi adalah estimasi pengembalian yang diharapkan dari sekuritas dalam periode tertentu. Return ini biasanya dihitung berdasarkan data historis dengan mempertimbangkan rata-rata return sekuritas tersebut selama periode yang cukup panjang. Yang kedua, menghitung beta. Beta mengukur sensitivitas sekuritas terhadap perubahan return pasar. Untuk menghitung beta, investor perlu melakukan regresi return sekuritas terhadap return pasar, yang seringkali diwakili oleh indeks pasar seperti indeks harga saham gabungan atau IHSG atau S&P 500. Beta ini kemudian digunakan untuk memperkirakan bagaimana sekuritas akan berperilaku relatif terhadap pasar secara keseluruhan. Yang ketiga ada menghitung risiko residual. Risiko residual adalah risiko unik yang hanya mempengaruhi sekuritas tertentu dan tidak berkaitan dengan risiko pasar. Risiko ini dihitung dari varian residual yang diperoleh dari regresi return sekuritas terhadap return pasar. Risiko residual penting untuk menentukan risiko total sekuritas yang akan dimasukkan ke dalam portofolio. Yang keempat ada menentukan cut-off point. Setelah menghitung return ekspektasi, beta, dan risiko residual untuk setiap sekuritas, langkah selanjutnya adalah menentukan cut-off point. Cut-off point digunakan untuk memilih sekuritas-sekuritas yang akan dimasukkan ke dalam portofolio optimal. Sekuritas yang memiliki rasio ekspektasi return terhadap risiko di atas cut-off point akan dimasukkan ke dalam portofolio. Sementara, sekuritas yang berada di bawah cut-off point akan diabaikan. Yang kelima ada menghitung proporsi investasi. Setelah sekuritas yang layak dipilih, langkah terakhir adalah menentukan proporsi investasi untuk setiap sekuritas dalam portofolio. Proporsi ini ditentukan berdasarkan rasio return terhadap risiko, di mana sekuritas dengan return ekspektasi yang lebih tinggi dan risiko yang lebih rendah akan mendapatkan alokasi yang lebih besar dalam portofolio. Investor kemudian dapat menggunakan informasi ini untuk mengalokasikan dana mereka secara efisien. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah demonstrasi perhitungan. Yang pertama, menghitung return pasar, misalnya 10%. Yang kedua, menghitung akses return atau return ekspektasi dikurangi return bebas resiko. Yang ketiga, menghitung cut-off point. Yang keempat, memilih sekuritas dengan akses return lebih besar dari cut-off point. Dan yang terakhir, menghitung proporsi investasi berdasarkan formula model indeks tunggal. Seiring dengan kemajuan teknologi dan akses data yang semakin berkembang, penggunaan model indeks tunggal menjadi semakin populer di kalangan investor. Kini investor dapat dengan mudah memperoleh data historis yang diperlukan untuk melakukan perhitungan yang diperlukan. Aplikasi model indeks tunggal juga mempermudah investor dalam mengidentifikasi sekuritas yang tepat dan membentuk portofolio yang dapat memenuhi tujuan investasi mereka, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Lebih lanjut, dalam konteks pasar yang semakin kompleks dan dinamis, model indeks tunggal dapat berfungsi sebagai fondasi bagi pengembangan strategi investasi yang lebih canggih. Misalnya, investor dapat menggabungkan pendekatan model indeks tunggal dengan analisis
fundamental dan teknikal untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai potensi investasi. Kesimpulan dari materi ini yaitu model indeks tunggal adalah alat yang efektif untuk menganalisis portofolio dan manajemen risiko, memudahkan perhitungan risiko dan return dengan asumsi return sekuritas dipengaruhi oleh pergerakan pasar. Model ini membantu investor membentuk portofolio optimal dengan imbal hasil maksimal dan risiko terkendali. Meskipun ada keterbatasan, seperti asumsi bahwa pasar adalah satu-satunya faktor, model ini tetap relevan dan populer dalam investasi modern, termasuk untuk aset seperti saham dan obligasi. Pemahaman model ini penting untuk keputusan investasi yang strategis. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Sekian presentasi yang dapat kami jelaskan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.